Bab 188. Mengasihaninya. Tidak banyak kendaraan di malam hari. Angin malam yang dingin meniup dari jendela. Claire duduk di pangkuan Colden, masih berbaring di lengannya saat ini, dan panas terus-menerus berpindah dari kulitnya ke tubuh Colden. "Lalu apakah kamu setuju?" Claire bertanya dengan suara rendah. Colden mendengus, bibirnya yang tipis menempel di dahinya. "Menurutmu?" Claire berkedip dan tidak mengatakan apa-apa. "Cari hotel, atau kembali ke kediaman?" Colden bertanya lagi. Claire tertegun sejenak, dan tiba-tiba bereaksi terhadap maksud dari kata-katanya. Dia tergagap dan tidak bisa berkata-kata. Colden menatapnya selama 2 detik dan langsung membuat keputusan untuknya. "Pergi ke hotel terdekat." Arthur mengemudi di depan. Sial. Apakah keadaan Harut berubah dengan begitu cepat? Dia bahkan masih belum bereaksi. Jelas-jelas saat naik ke mobil mereka berdua masih sangat dingin, dan akhirnya sekarang mereka sedang berdiskusi. Tidak pergi ke rumah sakit lagi dan pergi ke hotel. "Apakah kamu tidak mengerti kata-kata manusia?" Arthur segera setuju. "Aku mengerti Tuan Muda Ye, aku akan segera mencari hotel terdekat." Claire juga mendengar suara Arthur, dan tiba-tiba teringat bahwa ada lebih dari 2 orang di dalam mobil ini, bukan hanya dia dan Colden. Dalam sekejap telinganya memerah, dan dia tanpa sadar membenamkan kepalanya di lengan Colden. Rasanya malu. Mereka sampai ke hotel dengan cepat. Arthur sudah menghubungi hotel terlebih dahulu untuk menyiapkan kamar, dan ketika dia turun dari mobil, dia bergegas mendorong Colden ke lift. Oleh karena itu, banyak orang yang sedang menunggu pendaftaran atau orang lewat Demua dapat bisa melihat adegan yang mengejutkan. Seorang pria mendorong seorang pria di kursi roda dan bergegas menuju ke depan. Yang lebih aneh lagi adalah pria di kursi roda itu memegang seorang wanita di lengannya. Wanita itu mengenakan jas pria, mungil dan pendiam. Diam-diam menyusut ke pelukan pria itu. Setelah mereka menghilang, seseorang tidak bisa menahan untuk tidak bertanya dengan keras. "Apakah ini ritme 3 orang tidur bersama?" Arthur mengantar keduanya ke kamar dan pergi dengan cepat, karena dia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah dia mengunci pintu, dia langsung turun, dan kembali ke mobil. Setelah memikirkannya dia langsung mengemudikan mobil untuk pergi makan malam. Claire merasa pusing, dengan sedikit kesadaran yang tersisa, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa dia ditempatkan di tempat tidur yang empuk, dan kemudian dia berbaring dengan tubuh yang berat. Awalnya dia mengira bahwa orang ini sangat berat menimpanya sampai ia tidak dapat bernafas. Kemudian, dia secara perlahan merasa bahwa suhu di tubuh orang ini sangat nyaman, dan aura darinya membuatnya dengan aneh ingin menyambutnya. Jadi Claire melengkungkan tubuhnya dan memegang pinggangnya untuk menyambut pihak lain. Semua gerakan itu dilakukan secara tidak sadar. Colden juga memperhatikan. Matanya kendor, dan dia bisa berbicara dengannya di sepanjang jalan. Keinginannya sudah sangat tegas. Sekarang, Colden menurunkan tubuhnya dan pada saat yang sama menggenggam pergelangan tangannya. Sebelum dia bergerak, adegan Claire menangis dengan sedih di depannya tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat itu, dia menginginkannya, tetapi dia menolak, dan mengatakan bahwa jika terus seperti ini, anaknya akan hilang. Jelas-jelas itu adalah anak haram, jelas-jelas dia tidak perlu mengasihaninya. Bahkan jika hilang, apa hubungannya dengan Colden? Tapi, dia hanya peduli dengan air mata wanita ini. Tepat setelah masuk, Colden mundur lagi, lalu bangkit dan duduk di tepi tempat tidur, menatap Claire dengan mata yang rumit. Colden, apakah kamu jahat? Apakah wanita seperti itu layak mendapatkan belas kasihannya? Dia hamil, tapi bukan anakmu." Wow. Claire awalnya mengira dia telah dibebaskan. Siapa yang tahu dia telah mundur. Rasa kekosongan yang luar biasa datang,
dan Claire tidak bisa menahan diri untuk meringkukkan jari-jari kakinya, seperti gurita ke arah Colden. Kekuatan Colden begitu kuat, dan juga tidak mempedulikannya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon dan langsung menelpon Arthur. "Bawa Annie ke sini." "Hah?" Arthur baru saja tiba di depan kios makanan kecil dan baru saja selesai memesan. Dan dia masih belum sempat memakan sesuap, dan Colden sudah memintanya untuk membawa dokter itu ke sana. "Tidak, Tuan Muda, bukankah kamu dan Nyonya Muda kedua ingin?" "Omong kosong apa? Dalam 10 menit aku harus bertemu orangnya. Jika melebihi waktu ini, kamu keluar sendiri." Ketika kata-kata itu jatuh, Colden langsung menutup telepon. Sebelum menutup telepon, Arthur mendengar suara wanita yang menawan dari ujung sana, "Bantu aku." Arthur dengan bodoh mendengarkan nada sibuk yang datang dari telepon, dan ada 10.000 kuda rumput dan lumpur yang melintas di dalam hatinya. Sudah seperti ini dan masih bisa menahannya, Tuan Muda, ye, benar-benar munafik. Jelas-jelas itu adalah istrinya. Arthur menatap semangkuk sup mie panas di depannya, bangkit dan pergi. Tidak ada cara lain, perintah bos harus diikuti. Di sisi lain, Colden sedang berada dalam kesulitan saat ini. Selain menahan keinginannya sendiri, dia juga harus mengganti pakaian Claire agar ketika Annie dan Arthur datang mereka tidak melihat penampilannya yang acak-acakan, jadi dia melepas kemeja putihnya dan langsung memberikannya untuk Claire. "Kamu pikir itu mudah?" Claire tergantung di tubuhnya seperti gurita, dan bibirnya mencium dengan sembarangan, dan dia tidak punya cara untuk memulai. Dia baru saja mengambil tangannya yang lain, dan ketika dia hendak mengambil tangan yang lain, tangannya dililitkan lagi. Setelah akhirnya memisahkan kedua tangan, kakinya melilitnya lagi. Jika bukan karena takut menyakitinya, Colden akan membuatnya pingsan, sama seperti Davin, tetapi ketika tangannya mencapai lehernya, dia tidak tahan lagi. Dia sangat mencintai dan membenci wanita di depannya. Pada akhirnya, tidak ada cara lain, Colden harus menggunakan beberapa metode kasar untuk membujuknya agar patuh untuk mengenakan pakaian dan dia akan memuaskannya. Claire seperti anak kecil yang menginginkan permen, dan dia sangat patuh. Colden memakaikan kemeja putihnya, dan setelah selesai memakaikannya dan mengancingkannya, dia melompat ke arah Colden dengan semangat. "Apakah sudah boleh sekarang?" Colden langsung membanjirinya di tempat tidur. "Belum, aku harus menunggu sebentar lagi." Suaranya serak dan mempesona, seolah telah minum banyak anggur. Panas yang dia hembuskan memabukkan, dan Claire berkedip acuh tak acuh. "Aku merasa sangat lelah, kapan kamu akan membantuku?" "Selama kamu sepatu, tutup matamu dan jangan ribut selama 3 menit, aku akan membantumu." "Benarkah?" Claire merasa bahwa dia menipunya, dan mau tidak mau dia melingkarkan tangannya di lehernya lagi, dan kakinya yang ramping melingkari pinggangnya. Aksi ini. Mata Colden sedikit menegang, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Wanita di depannya selalu menggodanya secara tidak sengaja, membuatnya hampir lepas kendali. Claire menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya merasa tidak nyaman." Dia menggosok dadanya, rambutnya menggosok wajahnya yang tampan, wajah tampan Colden tanpa ekspresi, matanya tenang dan tidak ada gelombang, hanya urat hijau dan keringat di dahinya yang menunjukkan bahwa dia terus menhan sampai situasi ini. "Tunggu 2 menit, jika masih tidak datang, dia akan langsung dan tanpa basa-basi mulai makan." Bersambung.